Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 97 atau episode 123. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Setelah semua prosedur selesai, dalam database warga kerajaan Gunung Naga Hitam, status Luo Feng secara resmi telah diubah menjadi pemimpin planet. Ayo cepat dan tinggalkan planet bintang Batu Giok. Ayo segera kembali. Benar, segera hubungi bumi. Luo Feng Hong dan Dewa Petir bergegas dengan kecepatan terbesar mereka menuju Teluk Dermaga Planet, mengambil kapal alam semesta abu-abu perak mereka dan meninggalkan bintang Batu Giok, dan memulai perjalanan alam semesta untuk kembali ke planet bumi. Di dalam ruang gelap, kapal terus melaju. Luo Feng, Dewa Petir, dan Hong masing-masing berada di kabin. Mereka memasuki jaringan alam semesta virtual. Dalam jaringan alam semesta virtual, di Pulau Gunung Naga Hitam, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir muncul dari udara di tengah-tengah area yang luas dan ramai, yang lain melirik ketiganya dengan rasa jijik. Ini karena, di jagat maya, hanya orang-orang tanpa properti yang akan muncul di tengah gang. Orang-orang dengan properti mereka sendiri, pasti akan muncul di tempat mereka sendiri. Saudara ketiga, kita orang kaya, lain kali mari kita beli rumah di jagat maya. Ucap Dewa Petir tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan pelan. Bisa dibayangkan, Dewa Petir di bumi jauh di atas semua orang. Di alam semesta virtual, dia masih dipandang rendah. Sebelumnya, kami memiliki sedikit uang, kami tidak dapat menghabiskan banyak. Namun, sekarang mungkin. Ayo beli rumah besar, ucap Luo Feng sambil mengangguk. Di dalam jagat maya, saat seseorang membeli rumah, dia dapat menempatkan miliknya dan teman dekatnya, dan lain-lain. Nomor jagat maya ke rumah yang dibeli di alam semesta virtual, saat mereka semua terhubung, semua orang akan muncul di dalam rumah yang sudah dibeli tersebut. Jika tidak, misalnya Luo Feng dan Su Xin, karena salah satu dari mereka ada di bumi sementara yang lain berada di ruang yang jauh, saat keduanya memasuki alam semesta virtual secara bersamaan, maka tidak akan pernah muncul di gang yang sama. Kecuali jika Hong, Dewa Petir dan Luo Feng bersama dalam kenyataan, maka mereka akan muncul di tempat yang sama. Kita akan membicarakan ini nanti, ayo cepat segera hubungi bumi. Kata Hong. Iya, Luo Feng mengangguk. Ketiganya dengan cepat menemukan restoran dan memasuki ruang pribadi, dan segera menghubungi bumi. Kemudian sebuah layar muncul di udara. Di layar, kemudian Su Xin muncul. Luo Feng, ucap Su Xin sambil memasang wajah bahagia. Su Xin, apa yang terjadi di bumi sekarang? Ucap Luo Feng bertanya. Dewa Petir, dan Hong pun melihat ke arah layar. Ini sangat buruk, ucap Su Xin berkata dengan cemas, dan berkata, lihat rekaman ini. Sekedar informasi ya guys, setiap orang normal yang memasuki jaringan jagat maya biasanya menggunakan komputer kuantum pembantu atau komputer kuantum AI, meskipun Su Xin menggunakan helm pemancar kesadaran, efisiensinya masih jauh lebih kuat daripada komputer biasa di bumi. Kemudian Su Xin mengunggah rekaman bumi ke alam semesta virtual dan memutarnya. Ini dari siaran yang ada di bumi saat ini. Ucap Su Xin menjelaskan. Kemudian rekamannya mulai diputar. Manusia bumi, bagaimana kabarmu? Kami adalah keluarga Nuolan San dari alam semesta, kami datang ke sini dengan damai. Tapi jangan curiga kekuatan kami, rekaman yang sama yang diputar di setiap rumah di bumi, diputar ulang untuk Luo Feng, Hong dan Dewa Petir. Ketiganya adalah elit bumi, tidak satupun dari mereka yang bodoh atau mudah tertipu. Setelah menyelesaikan rekaman, mereka tahu bahwa masalahnya lebih buruk dari yang mereka kira. Luo Feng, ucap Su Xin berkata, ini sangat kacau sekarang, di dalam masing-masing dari 6 basis kelangsungan hidup, eselon atas semuanya memiliki pendapat yang berlawanan. Dan lebih dari 6 miliar orang di luar bahkan lebih kacau lagi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengerutkan alis mereka. Mereka jelas tahu apa yang akan dihasilkan dari rekaman dan reaksi dari itu. Saudara ipar, Hong berkata dengan sungguh-sungguh, rekaman itu mengatakan bahwa itu memberi manusia di bumi 12 jam, sudah berapa lama waktu berlalu? Ucap Dewa Petir seraya bertanya. Sudah 4 jam 8 menit. Ucap Su Xin yang segera menjawab. Bagus,
Kami akan menghubungi kalian semua lagi dalam setengah jam, kata Hong. Kemudian panggilan itu pun diakhiri. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling memandang. Saat ini saudara ketiga adalah pemimpin bumi, menggunakan hukum untuk mengintimidasi keluarga Nuolan San seharusnya berguna, ucap Dewa Petir. Ya, mereka hanya satu keluarga besar dari kerajaan Kaluo, melawan sesuatu seperti kerajaan Gunung Naga Hitam. Ucap Hong mengangguk dan meneruskan kata-katanya, mereka pasti tidak akan berani melawan mereka. Saya mengerti, Luo Feng juga setuju, namun, saya berpikir, hanya mengandalkan sudut hukum, mungkin tidak cukup. Cara terbaik adalah dengan meningkatkan kekuatan kita sendiri secara signifikan, itulah mengapa saya berpikir, mari kita lihat apakah kita bisa membeli pengawal alam semesta level 1. Pengawal tingkat alam semesta, Dewa Hong dan Dewa Petir menatap Lu Feng. Saya hanya mempertimbangkan, saya belum benar-benar membuat keputusan, ucap Luo Feng yang kemudian merenung, jika harga pengawal alam semesta level 1 masuk akal, itu akan menjadi hal yang baik. Bagaimanapun juga kekuatannya pasti akan cukup, dan ditambah dengan kekuatan yang tersisa. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Meskipun ada hukum di alam semesta, itu masih relatif terhadap siapa yang dilawannya. Hukum kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki efek mengintimidasi yang besar pada keluarga Nuolan San karena keluarga Nuolan San jauh lebih lemah daripada kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika itu adalah Guru Luo Feng, penguasa planet Yunmo yang akan datang merebut planet, kerajaan Gunung Naga Hitam bahkan tidak akan bisa melarangnya. Oleh karena hal tersebut kekuatan seseorang memang haruslah cukup kuat. Luo Feng membuat permintaan panggilan ke pemilik pengawal yang dia beli dari belakang di Dragon Star. Dia memang seorang pengusaha, hanya butuh beberapa detik sebelum mereka terhubung. Di layar, seorang pria berambut hijau kurus dengan senyum lebar dan penuh semangat muncul. Tuan, Luo Feng, baik sekali kamu mencariku, itu benar-benar membuatku bahagia. Pria berambut hijau itu sangat antusias. Luo Feng tersenyum ketika dia bertanya, kali ini, saya ingin bertanya, apakah atasan Anda bisa mendapatkan pengawal level alam semesta? Pengawal tingkat alam semesta, pria berambut hijau itu menatap. Level tertinggi yang bisa diraih seorang pengawal hanyalah level alam semesta. Untuk bisa mengubah level prajurit alam semesta menjadi pengawal, syarat pertama adalah menangkapnya hidup-hidup, membuatnya tidak mampu melawan dan menanamkan microchip. Untuk dapat melakukan sesuatu sejauh ini, seseorang tidak hanya harus lebih kuat dari lawan, dia masih membutuhkan banyak faktor lain untuk bekerja sama. Jika kamu serius, kita pasti bisa mendapatkannya. Ada stok, ucap pria berambut hijau itu memandang Luo Feng, itu semua tergantung pada apakah Tuan Luo Feng punya cukup uang untuk membayarnya. Seorang pengawal alam semesta level 1, berapa harganya? Ucap Luo Feng seraya bertanya. Itu angka triliun dolar, begitu banyak sehingga kesepakatan sebenarnya biasanya diselesaikan dalam dolar Ganwu. Pria berambut hijau itu memperingatkan Luo Feng. Beri aku gambarannya, ucap Luo Feng agak sedikit terburu-buru. Pria berambut hijau menatap Luo Feng dengan heran. Pertama kali dia bertemu Luo Feng, dia sudah merasa bahwa Luo Feng pasti orang yang telah menerima pendidikan dan asuhan terbaik, seluruh auranya berbeda. Dia tidak pernah berharap untuk Luo Feng kembali dan bertanya tentang pengawal tingkat alam semesta, ini pasti sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal. 10 triliun dolar naga hitam, sekitar 10 miliar dolar Ganwu. Ucap pria berambut hijau itu berkata, dan ini harga yang terendah. Sial, ucap Luo Feng mengumpat di dalam hatinya. Anggap saja aku tidak pernah meminta. Ucap Luo Feng langsung berkata, kita akan mengobrol lagi nanti, saya masih punya urusan yang harus diselesaikan. Ucap Lu Feng, yang saya punya adalah waktu, telepon saya kapanpun Tuan Luo Feng membutuhkan saya. Ucap pria berambut hijau itu masih sangat antusias, sebagai seorang pengusaha, dia harus seperti ini. Dia sangat paham, pelanggan seperti Luo Feng, dengan pelayanan dan perhatian yang bagus, akan membuatnya senang, tidak ada yang tahu kapan pelanggan akan kembali dengan pesanan yang besar. Satu pesanan besar saja akan membuat mereka menghasilkan banyak keuntungan. Dan panggilan pun berakhir. Di dalam ruang pribadi, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling memandang. Harganya sangat tidak masuk akal, saya masih berpikir sekitar 2 atau 3 triliun dolar naga hitam akan menyelesaikannya. Ucap Luo Feng bergumam. Uang pertama yang ditinggalkan gurunya adalah 10 miliar dolar Ganwu.
Untuk membeli bumi dibutuhkan 3 triliun dolar naga hitam. Jika ia membayar dengan dolar Ganwu, ia hanya membutuhkan 2,1 miliar dolar Ganwu. Jelas Kekaisaran Gunung Naga Hitam lebih bersedia menerima lebih banyak dolar Ganwu. Dan saat ini, modal Luo Feng hanya 7,9 miliar dolar Ganwu ditambah beberapa ratus juta dolar naga hitam. Ini cukup mengejutkan. Hong dan Dewa Petir mengangguk. Haha, Luo Feng, kau menjadi bodoh, ingin membeli pengawal level alam semesta. Ucap suara jahat tajam yang menusuk telinga bergema di kesadaran Lu Feng. Itu adalah babata di bahu Luo Feng. Kamu harus tahu ketika seorang prajurit tingkat semesta bergabung dengan kerajaan manapun, dia akan menerima lebih dari 10 planet segera. Meskipun mereka adalah planet kehidupan normal, jika digabungkan, mereka akan bernilai hampir 10 triliun dolar naga hitam. Meskipun semesta level 1 adalah yang terlemah di antara level-level alam semesta, tetapi 10 triliun dolar naga hitam ke atas sudah dapat dipastikan untuk harganya. Dan ini hanya di alam semesta level 1, jika itu adalah level yang lebih tinggi seperti 2 atau 3, atau bahkan 6 atau 7, itu harganya akan lebih mengejutkan lagi. Ucap babata menjelaskan. Luo Feng tercengang, menjawab singkat, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ucap Lu Feng, aku sedang memainkan game virtual, jauh lebih menyenangkan daripada berbicara dengan kalian semua. Kata babata dengan puas sembari meledek. Game virtual, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir tidak bisa berkata-kata. Itu membutuhkan uang. Luo Feng tidak bisa menahan diri dan mengatakannya. Memainkan game virtual akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, bermain selama 1 juta tahun hanya akan membutuhkan 100 juta dolar naga hitam. Namun babata tidak peduli, sikapnya membuat Luo Feng tidak bisa berkata-kata. Komputer kuantum pembantu dan komputer AI lainnya, tidak peduli seberapa cerdasnya, tidak akan pernah melanggar perintah master dan melakukan apapun yang diinginkannya. Namun berbeda dengan babata, yang telah berevolusi menjadi AI yang hidup, dengan kemampuan untuk merasakan sakit dan kebahagiaan, dan kesadaran, membuat keputusan sendiri, dan lain-lain, tidak berbeda dari orang normal. Itulah mengapa dia suka bermain game, dan dia kebetulan adalah asisten virtual Luo Feng. Semua orang yang memasuki alam semesta virtual memiliki asisten virtual. Banyak prosedur dalam alam semesta virtual dilakukan melalui asisten virtual. Itulah mengapa, ketika babata menarik uangnya, dalam sistem alam semesta virtual, itu menentukan bahwa Luo Feng yang memerintahkan babata untuk menarik uang itu. Oleh karena itu pasti akan mengizinkannya. Lagi pula, tidak ada yang meminta Luo Feng untuk benar-benar menggunakan AI hidup sebagai komputer kuantum mini, komputer AI. Baiklah Luo Feng, kamu sekarang telah menjadi pemimpin planet. Segera perintahkan Kekaisaran untuk mengirimi Anda hak kepemilikan sebagai bukti dan melalui jaringan semesta maya, kirimkan ke bumi. Kemudian, biarkan semua negara di bumi menyiarkan semuanya secara publik. Juga, tayangkan konstitusi Kerajaan Gunung Naga Hitam tentang kepemilikan wilayah sekalian. Keluarga Nuolan San adalah keluarga kecil dalam Kerajaan Gunung Naga Hitam, mereka tidak akan berani menentangnya. Kata babata langsung mengungkapkan rencananya. Tentu saja, pertama-tama Anda harus rekamannya dan siarkan di bumi. Jika mereka melawan hukum Kekaisaran, mereka akan mendekati kematian. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling memandang. Mereka memang siap menggunakan metode ini, tetapi mereka belum memikirkan dengan cermat rencana tindakan mereka. Kami melakukannya dengan cara ini. Mata Luo Feng berbinar. Anak kecil, kenapa kamu begitu paham tentang hukum Kekaisaran? Ucap Dewa Petir tampak tercengang saat dia mengusap kepala babata. Jangan sentuh aku, dan jangan panggil aku bajingan kecil. Anda harus memanggil saya, Raja Iblis, apakah Anda mengerti? Iblis babata menatap Dewa Petir sebelum menutup matanya dan mengabaikannya, dan melanjutkan permainan virtualnya. Sekedar informasi ya guys, saat itu babata terjebak dalam kehampaan selama 50.000 tahun. Untuk bisa memasuki jagat maya, bagaimana mungkin iblis babata tidak akan bermain game sepuasnya? Bagaimana dengan keamanan bumi, apa bedanya dia? Bagi iblis babata, itu tidak berarti banyak, sebagian besar hanya dikarenakan Luo Feng, jadinya dia membuat beberapa rencana untuk mereka. Menurut babata, Luo Feng dengan cepat merekam itu bersama dengan beberapa data dan bukti yang dia terima dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Seperti ini, Luo Feng memandang Hong dan Dewa Petir. Ia tidak masalah.
Dewa petir merenung sedikit, ini pasti akan berhasil. Hampir, ucap Hong mengangguk. Kalau begitu pertama-tama saya akan mengirimkan semua ini, setelah itu, saya serahkan kepada orang-orang di bumi untuk bertindak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai meminta telepon dari Susin. Sementara itu Bima Sakti, di planet bumi. Prajurit keluarga Nuolan San dengan cepat menjelajahi setiap sudut bumi, terutama dengan lebih dari 1000 prajurit tingkat bintang. Dalam hal kecepatan, ada banyak yang jauh lebih cepat daripada binatang penelan sebelumnya. Planet kehidupan dengan radius 6.400 km, bagi mereka, mencakup satu putaran penuh itu sudah sangatlah mudah. Bumi, Tiongkok, Distrik Shenlong. Ini tidak bisa dipercaya. Ya Tuhanku, ini, apa ini? Termasuk pula, 8 ahli waris keluarga bersama dengan banyak bintang level 9 dari penjaga Nuolan terkejut di kedalaman Shenlong. Bola bundar berdiameter 800 meter yang sangat besar itu terus-menerus mengeluarkan gas beracun di sekitarnya. Sebenarnya bola bundar apa ini? Itu seperti gunung bola bundar, dan gas beracun yang dipancarkannya telah mempengaruhi 2 pencari yang ceroboh sebelumnya. Satu adalah bintang level 3 sementara yang lainnya adalah bintang level 5, mereka berdua segera membusuk dari gas. Ini pasti harta karun. Sekelompok orang menatap bola bundar beracun itu, untuk mengeluarkan gas yang bisa membunuh level bintang, itu jelas bukan mainan sederhana. Tiba-tiba dalam sekejap, komputer kuantum 8 ahli waris bergema. Ya Tuhan! Di atas pangkalan pertahanan China di tengah udara, layar besar telah muncul, komputer kuantum 8 ahli waris semuanya menyala, menampilkan pemandangan itu. Pada saat itu, semua televisi rumah tangga di bumi, semua jaringan internet segera beralih ke adegan yang sama. Pada saat yang sama di Cina, India, dan 6 pangkalan bertahan hidup yang hebat, melalui pangkalan ini, muncul gambar 3 dimensi yang diproyeksikan ke atas di udara. Gambar besar bersinar di atas langit. Proyeksi 3 dimensi, sangat luar biasa. Bahkan dari jarak 100 meter, orang masih bisa dengan mudah melihatnya dengan mata telanjang. Keluarga kerajaan Kaluo, Nuolan San, bagaimana kabarmu? Saya Luo Feng, belum lama ini, planet tempatmu berada, bumi, telah menjadi wilayahku. Sebuah suara besar bergema melalui televisi setiap rumah, komputer, bahkan di seluruh siaran setiap negara, bergema di udara, ini adalah bukti kepemilikan kerajaan Gunung Naga Hitam. Di dunia, anggota keluarga Nuolan San yang awalnya tidak terkendali, bersemangat dan bangga semua tercengang, baik itu mereka yang menonton layar mereka sendiri atau yang lain menonton proyeksi besar ke atas yang tampak seperti dewa. Dalam gambar, Luo Feng berbicara dengan percaya diri, di sampingnya bukti kepemilikan muncul. Luo Feng menggunakan bahasa semesta, di bagian bawah proyeksi, ada bahasa Mandarin dan terjemahan bahasa Inggris ditampilkan. Apakah ini nyata? Itu memang bukti dari kekaisaran. Di bumi, semua anggota keluarga Nuolan San terkejut. Di proyeksi yang besar, Luo Feng memegang di tangannya sebuah buku virtual, yaitu Kerajaan Gunung Naga Hitam. Ekspresi Luo Feng sangat serius saat dia membalik halaman dan membaca, menurut Konstitusi Kerajaan Naga Hitam Pasal 12, bagian 61, 62 dan 63. Tanpa izin pemimpin planet, menerobos dan menyerbu planet akan mengakibatkan penjajah dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Keluarga Nuolan San Anda tidak tahu sebelumnya bahwa planet ini memiliki pemimpin, itu tidak dianggap sebagai kejahatan. Tapi sekarang aku sudah memberitahumu semua, ini adalah wilayahku. Sebagai pemimpin bumi, saya meminta Anda semua untuk angkat kaki dari planet bumi. Ucap Luo Feng. Dalam proyeksi besar itu, kemudian Luo Feng mengamuk dan memarahi, segera tinggalkan wilayahku. Jika tidak, keluarga Nuolan San, Anda akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menimbulkan kemarahan tentara kerajaan Gunung Naga Hitam. Miliaran televisi rumah tangga, komputer dan bentuk siaran lainnya bergema, suara Luo Feng menggema hampir seperti tsunami di seluruh penjuru bumi. Di bumi, apakah itu mereka yang bersembunyi di rumah mereka, atau di luar, atau terlibat dalam perampokan, semua orang terdiam. Apakah mereka menonton dari rumah atau di jalanan? Mereka dapat mengenali, pria yang berbicara dengan percaya diri di layar, adalah kebanggaan umat manusia di bumi. Luo Feng. Di semua kota markas besar bumi, banyak orang yang benar-benar diam. Di Eropa, dan kota markas di Paris.
Seluruh kelompok orang yang memprotes semua mengangkat kepala mereka sebagai antisipasi saat mereka menonton layar. Ya, mereka memprotes karena ditinggalkan oleh para pemimpin negara mereka. Mereka meminta eselon tingkat atas di bumi untuk keluar dan bekerja sama dengan keluarga Nuolan San. Namun, itu hanya karena bumi tidak memiliki kemampuan pertahanan terhadap keluarga Nuolan San. Tidak ada yang ingin menjadi budak, kecuali jika pikiran mereka terpojok. Kelompok orang ini tidak ingin menjadi budak, jika ada cara, untuk tidak tunduk pada keluarga Nuolan San sambil mendapatkan kebebasan dan kehidupan mereka, mereka pasti akan bersedia. Luo Feng, sebenarnya Luo Feng, lihat layarnya, sepertinya kelompok alien ini mungkin juga dari kerajaan Gunung Naga Hitam. Kerajaan Gunung Naga Hitam ini, apakah negara di dalam alam semesta? Luo Feng berasal dari bumi, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin planet dalam skala alam semesta? Dan juga bumi, pemimpin kita. Siapa yang tahu? Dari segi pengetahuan, manusia bumi juga tidak bodoh. Dari pidato Luo Feng yang disiarkan ke seluruh penjuru, mereka dengan mudah mengurangi semua kegiatannya. Kekaisaran Gunung Naga Hitam sangat kuat di tingkat kekaisaran, jauh lebih kuat daripada keluarga Nuolan San yang tampaknya besar dan luas ini. Dan Lu Feng, kebanggaan mereka dari bumi, telah menjadi pemimpin planet dalam kekaisaran Gunung Naga Hitam. Kegembiraan. Jika bumi ingin bercampur dengan alam semesta, dan bagi siapapun untuk menjadi pemimpin mereka, manusia bumi pasti akan berharap pemimpin itu adalah asli penduduk dari bumi. Terlebih lagi, karena Luo Feng, Hong dan Dewa Petir telah mencapai status dewa di bumi, bagi siapapun dari mereka untuk menjadi pemimpin bumi, hampir tidak akan ada penolakan di bumi oleh siapapun. Siapa yang tahu jika kata-kata Luo Feng akan menghasilkan sesuatu? Keluarga Nuolan San ini bahkan tidak tahu apakah harus mundur atau tidak. Semua orang khawatir. 6 basis kelangsungan hidup terbesar di bumi. Luo Feng, status pemimpin planet ini, akankah membantu kita? Sebuah kerajaan di alam semesta, tidak bisa persis sama dengan yang kita lakukan di bumi, mungkin tidak akurat. Lihat saja, akan segera ada hasilnya. Saat itu di bumi, apakah itu miliaran rakyat biasa, atau eselon atas, mereka semua menunggu reaksi dari keluarga Nuolan San. Luo Feng dan dua lainnya duduk di dalam kapal, melanjutkan kembali perjalanan melalui ruang gelap. Alam semesta maya, Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam ruang pribadi restoran, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir menyaksikan layar mengambang di depan mereka, mempertahankan kontak dengan Susin. Susin, apa yang terjadi? Luo Feng bertanya. Bagaimana reaksi keluarga Nuolan San? Apakah mereka mundur? Pemindaian satelit menunjukkan bahwa kedua kapal perang tersebut masih diparkir di atas Samudra Pasifik, tidak ada pergerakan. Susin sangat khawatir, mungkin orang-orang dari keluarga Nuolan San sedang mendiskusikan sesuatu. Tidak ada gerakan, alis Luo Feng berkerut. Mereka punya nyali untuk tidak pergi. Di samping itu, mata Dewa Petir bersinar, jika mereka tidak pergi, kami akan merekam tindakan mereka dan mengirimkannya ke markas kekaisaran, menamakan mereka sebagai bajak laut luar angkasa. Kekaisaran Gunung Naga Hitam adalah peradaban tingkat menengah yang sangat kuat di alam semesta. Mereka pasti tidak akan membiarkan keluarga ini melakukan apa yang diinginkannya. Jika itu adalah keluarga yang sangat besar, itu mungkin akan sulit untuk disuruh pergi. Tapi keluarga Nuolan San, melawan kekaisaran Silver Blue atau level kerajaan itu, akan menjadi pil yang sulit untuk ditelan. Namun melawan kerajaan Gunung Naga Hitam, mereka hanyalah sebuah semut. Dewa Petir berkata dengan percaya diri. Kata-kata ini membuat Hong dan Luo Feng mengangguk. Tidak peduli apa yang kita katakan. Alis Luo Feng berkerut, kami hanya bisa melihat apa yang mereka putuskan. Luo Feng dan dua lainnya mempertahankan kontak dengan bumi, diam-diam menunggu berita dari sisi itu. Bumi, di udara di atas Samudra Pasifik. Dua kapal perang antar bintang besar melayang di udara, di salah satu ruang kendali mereka, 8 ahli waris berdiri, mengamuk dan marah. Kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa dari menemukan bola bundar besar yang aneh sebelumnya telah hilang dari pikiran mereka, sekarang yang tersisa hanyalah frustrasi. Pemimpin bumi, bumi ini sebenarnya punya pemimpin. Apa yang kita lakukan sekarang, ucapnya. Mereka tidak bisa menahan amarah mereka. Siapapun akan tahu, saat keluarga Nuolan San memilih untuk tidak mundur dari bumi, mereka akan mendapat konsekuensi serius. Pemimpin bumi, artinya semua orang di bumi adalah miliknya dan wilayahnya.
Menyerang wilayah seseorang ditambah melakukan penjarahan secara sembarangan, perilaku semacam ini pasti tidak diizinkan oleh kekaisaran, mereka akan segera dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Bajak laut luar angkasa, atau disebut juga bandit luar angkasa. Mereka dibenci oleh setiap kerajaan besar, mereka akan segera dibunuh. Ikuti saya untuk bertemu dengan kepala. Ucap Bula berkata dengan serius. Iya baiklah. 7 pewaris lainnya pun menurut. Berita semacam ini, mereka hanya bisa membiarkan kepala mereka memutuskan tindakan mereka. Setengah menit kemudian, di alam semesta virtua, di Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam ruang tamu villa yang mewah, 8 ahli waris berdiri tegak, di depan mereka layar melayang dan layar menampilkan 2 orang, satu adalah kepala saat ini Yuke Nuolan San dan kepala penatua Dewa Nuolan San. Guru, tetua, ini adalah rekaman siaran publik di bumi sebelumnya, Bepula berkata dengan hormat. Segera, rekaman itu diputar. Ketika mereka mengatakan bukti kepemilikan dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, ekspresi kedua kepala itu menjadi jelek. Terutama selama rekaman, Luo Feng bahkan mengeluarkan konstitusi dan membacanya, ini membuat mereka semakin marah. Segera tinggalkan wilayahku. Jika tidak, keluarga Nuolan San Anda akan mendapatkan status bajak laut luar angkasa dan menimbulkan kemurkaan dari tentara kerajaan Gunung Naga Hitam. Kalimat terakhir dari rekaman itu, membuat kedua kepala bingung, ada harta besar di bumi sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba itu telah menjadi wilayah orang lain. Bumi, apakah ini wilayah Luo Feng? Yuke tidak bisa mempercayainya. Ya guru, aku baru saja memeriksa. Memang ada rekor dalam kekaisaran, Luo Feng pasti baru saja menjadi pemimpinnya hari ini. Bula menambahkan, bajingan, ucap Yuke Nuolan San menggigit dengan marah. Siapa Luo Feng ini? Keluarga yang mana? Penatua di sampingnya mengerutkan alisnya karena ketidakpuasan. Dia adalah salah satu dari 3 prajurit teratas di dunia, dia level saat ini seharusnya menjadi penjelajah bintang level 9, saya perkirakan begitu. Bula berkata dengan hormat, apa? Seorang warga bumi. Kepala itu menatap dengan mata terbelalak. Warga bumi, aborigin dari planet aborigin, tiba-tiba menjadi pemimpin planet. Kita harus tahu bahwa untuk membeli sebuah planet, bahkan orang yang menemukannya mendapatkan harga diskon. Untuk planet seperti bumi yang merupakan planet kehidupan dengan tingkat harga tertinggi, akan membutuhkan setidaknya 3 triliun dolar naga hitam. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi orang normal, karena itulah dia bertanya dari keluarga mana dia berasal. Ya, Lu Feng seorang warga bumi. Ucap Bula sambil mengangguk. Mungkin bumi memiliki beberapa harta yang dia jual dan dia mendapatkan cukup uang untuk membeli bumi. Harta karun bumi, kedua kepala itu memikirkan kapal alam semesta otomat, merasakan sedikit kehilangan. Itu adalah kapal otomat, level terendah adalah kelas D. Jauh lebih berharga dari seluruh kekayaan keluarga Nuolan San. Operasi kapal semacam ini, atau bahkan untuk menaklukkannya, dengan pertahanan masuknya, setidaknya membutuhkan semesta level 5 atau 6, untuk dapat menerobos masuk kapal otomat tersebut. Guru, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Bula berkata dengan gugup. Tetua, haruskah kita mundur? Ahli waris lainnya juga sangat khawatir. Kita tidak punya banyak waktu untuk ragu, semakin lama kita tinggal di bumi, semakin besar kemungkinan kita akan dianggap sebagai bajak laut luar angkasa. Ucap Bula yang berkata dengan cemas. Kepala Yuke Nuolan San merapatkan giginya dengan marah, bajingan. Luo Feng itu, aku ingin membunuhnya. Ucap Yuke, mundur. Ucap sesepuh itu dengan ekspresi yang jahat, dan dia mengutuk pelan. 8 ahli waris tercengang. Saudara paling tua, ucap Yuke Nuolan San tampak kaget saat dia menatap ke arah Elder, apakah kita akan menyerah begitu saja? Ucap Yuke kembali. Tetua itu berkata dengan marah, Yuke, apakah otak kamu sudah pikun? Jika kita tidak menyerah seperti ini, tidak peduli betapa berharganya kapal otomat itu tidak ada gunanya. Saat kita menjadi bajak laut luar angkasa, pasukan kekaisaran akan menghancurkan seluruh keluarga kita tanpa masalah sama sekali. Jangan bilang, hanya karena harta di bumi, kamu rela mengorbankan seluruh keluarga Nuolan San. Ucap tetua Elder, kami, ucap Yuke Nuolan San dia masih agak ragu-ragu. Ya, kita bisa kabur. Tetapi seluruh keluarga Nuolan San, dibangun dari kerja keras nenek moyang kita selama bertahun-tahun. Jangan bilang kamu ingin semua ini sia-sia. Ucap orang tua itu yang kembali memarahi. Yuke Nuolan San terdiam. Benar?
Nenek moyang saat itu, juga dikenal sebagai Nuolan San, pendiri keluarga, secara mandiri menciptakan keluarga Nuolan San. Dengan nama belakang keluarganya, memperkuatnya melalui puluhan ribu tahun sebelum benar-benar mampu membuatnya berkembang ke level seperti itu pada hari ini. Mundur. Penatua memberi perintah, Yuken Nuolan San menghela nafas pelan. Gula dan ahli waris lainnya melihat kedua kepala itu sebelum menjawab, ya. Di bumi, mengikuti perintah kedua Penatua, Gula dan ahli waris lainnya. Anggota keluarga Nuolan San yang awalnya tersebar di seluruh dunia dengan cepat langsung kembali ke kapal perang untuk berkumpul. Adapun seluruh proses mundurnya keluarga Nuolan San pasti tidak akan merahasiakannya. Faktanya, mereka melakukannya secara terbuka di depan umum, membiarkan pemimpin bumi tahu dan tidak punya alasan untuk melapor kembali ke pengadilan kerajaan alam semesta. Sementara itu di dalam 6 basis kelangsungan hidup yang hebat. Melalui satelit, para eselon atas di bumi semuanya dengan jelas melihat keluarga Nuolan San dengan sejumlah besar orang dan pasukannya dengan cepat berkumpul di kapal perang. Haha, mereka mundur. Mereka benar-benar mundur. Mereka mulai mengumpulkan semua orang dan segalanya. Satu persatu, mereka semua memasuki kapal perang. Kami menang, kemenangan. Ucap para eselon atas di bumi yang sangat bersemangat, dengan sengaja berteriak keras, menunjukkan kegembiraan mereka. Dan berita ini dengan cepat sampai ke Luo Feng dan dua lainnya di kejauhan ruang gelap melalui Susin. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat ke layar, pasukan keluarga Nuolan San berkumpul dari seluruh dunia, memasuki kapal perang. Sepertinya mereka benar-benar mundur. Mata Dewa Petir bersinar. Jangan cemas. Hong menatap layar. Mari kita tunggu kapal perang benar-benar meninggalkan bumi sebelum berkata mereka mundur. Kami akan segera berhasil. Luo Feng juga menahan napas saat dia menunggu. Menunggu dua kapal perang meninggalkan bumi. Dua kapal perang antar bintang yang sangat besar, di bawah pengawasan banyak satelit bumi, akhirnya mulai meningkatkan kecepatannya dan terbang ke atas, dengan cepat meninggalkan atmosfer. Seluruh adegan ini, disiarkan langsung ke setiap negara di bumi, televisi rumah tangga dan setiap pangkalan, juga pada layar komputer. Hari saat kami menahan napas, hari yang membuat kami semua ketakutan, hari yang membuat kami putus asa. Awalnya kami sudah menyerah, berpikir bahwa kami semua akan ditaklukkan oleh keluarga Nuolan San dari alam semesta. Namun, ketika proyeksi 3 dimensi yang sangat besar itu muncul di udara, melihat gambar itu kami pun berpikir tentang saat itu, tugas itu gambar terhormat pejuang yang terjun ke kedalaman laut untuk bertarung dengan binatang menelan. Iya, kami telah ditaklukkan olehnya, dia adalah pahlawan sejati. Ya, pahlawan. Di televisi, reporter tidak bisa mengendalikan emosinya saat air matanya terus mengalir. Di setiap televisi di setiap negara, adegan yang disiarkan adalah adegan yang sama, namun masing-masing menggunakan bahasa mereka sendiri untuk berbicara. Kemenangan, akhirnya kami menang, kami menang. Beberapa dari orang-orang yang duduk diam, yang sebelumnya memprotes, mereka sedang menonton layar besar, pemandangan dari dua kapal perang besar yang naik dan pergi, semuanya serentak melompat, dan berteriak dengan bersemangat. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, ketiganya yang, pada saat mereka mengetahui tentang invasi yang diharapkan dari keluarga Nuolan San, mempertaruhkan nyawa mereka dan memasuki alam semesta untuk bertarung demi satu kesempatan bumi kita untuk bertahan hidup. Mereka berhasil, ya, ketiganya berhasil. Di televisi, mereka memutar cuplikan kegembiraan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir yang tak tertandingi. Rekaman ini adalah sesuatu yang dikirim Luo Feng dan dua lainnya melalui virtual alam semesta network. Itu terlalu emosional, aku jadi gila. Di dalam ruang kendali kapal alam semesta, Dewa Petir sangat bersemangat. Sejujurnya, ketika saya melihat bahwa seluruh bumi, setiap pangkalan, setiap tempat, banyak orang berteriak dan merayakan, dengan orang-orang berlutut dan mencium tanah. Saya merasa sangat emosional, seluruh tubuh saya menggigil, saya tahu, ini ras kita, akar kita, mereka sesama kita, sesama kita. Ya, kami telah berhasil, ucap Hong dengan tenang, matanya juga lembab. Saya juga tidak tahan lagi tinggal di sini di jaringan semesta maya. Keadaan emosi Luo Feng sangat tinggi, melihat seluruh situasi bumi yang dikirim, saya merasa sangat emosional sampai kepala saya meledak. Saya ingin pulang, ke bumi. Luo Feng berteriak di dalam ruang kendali kapal, saya ingin kembali ke bumi sekarang, kembali ke sana sekarang.
Saya juga. Dewa Petir mengangguk. Ya, pulanglah. Hong mengangguk. Mereka sangat emosional. Kapal pengintai alam semesta terus bergerak di dalam ruang gelap, menuju koordinat bumi. Berbeda dengan kegembiraan yang dialami manusia bumi dan Luo Feng. Orang-orang di dua kapal perang keluarga Nuolan San sangat marah. Kapal perang terkemuka, 8 ahli waris berada di ruang kontrol, tidak ada satu senyuman pun yang terlihat. Bajingan, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Luo Feng ini, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin bumi, dan dengan secepat itu? Suasananya dingin dan mencekam, bisa membuat orang gila. Pula mengerutkan alisnya sedikit, ahli waris lainnya melihat ke arahnya, Pula berkata dengan sungguh-sungguh, kepala ingin bertemu denganku. Menyelesaikan itu, dia segera menuju kabinnya sendiri. Dalam jaringan alam semesta virtual, kepala saat ini Yuke Nuolan San dan tetua Dewen Nuolan San berdiri di sana, dengan hormat, di samping mereka, berdiri dengan sangat kurus, matanya terlihat sangat kejam dengan telinga runcing. Dia mengenakan seragam pertempuran hijau tua, di dadanya ada medali kapak yang aneh. Untuk keluarga, berpikir tentang saya, pria ini sangat marah. Itu tidak berarti apa-apa bagi keluarga, dulu ketika saya memulai semuanya dari awal dan membangun seluruh keluarga. Saya bisa melakukannya lagi jika perlu. Yang terpenting adalah kekuatan. Itu kekuatan, apakah kalian semua mengerti? Saat ini saya sudah berada di level semesta 9, hanya sedikit lagi dan saya akan mencapai level Tuan Domain. Jika saya memiliki sejumlah besar kekayaan tak terukur, saya dapat mengundang seorang pejuang abadi untuk mengajari saya, dengan itu saya akan dapat menerobos, dan ketika itu terjadi, saya akan memiliki umur 100 era. Kemudian, keluarga Nuolan San akan menjadi lebih mulia, dan keluarga elit akan segera mengambil kapal dan menjelajahi alam semesta. Jika itu yang terjadi, kita akan meninggalkan kekaisaran Gunung Naga Hitam. Planet-planet itu, kita bisa membuangnya begitu saja. Nanti ketika aku menjadi Tuan Domain, keluarga Nuolan San akan menjadi lebih kuat 100 kali lipat, ucap pria itu berkata dengan dingin. Terlebih lagi, ini tidak seperti seluruh Nuolan San, kita harus segera pergi setelah menjarah bumi. Akan sia-sia jika kita menyerahkan semua planet kita. Kedua orang kepala itu, di depan kepala leluhur, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Suara pemberitahuan terdengar. Bocah yang memimpin armada telah tiba. Pria itu, baru sekarang dia mengungkapkan senyuman namun tetap sedingin es. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.